disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah semuanya, sama seperti yang disampaikan Ibu Eli tadi. Jadi Bu Mulyani ini kita panggil Ibu Eli keseharian. Ya, ucapan puji syukur dan ucapan penghormatan kita serahkan yang terdahulu. Kemudian Ustaz dan Ustazah, hari ini Ana mencoba untuk mempresentasikan dari apa yang sudah Ana dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Jadi hari ini Ana sudah sampai di baru modul 1, tapi sudah sampai ke tahap akhir di modul 1, di modul 1.4. Jadi memang sedikit menceritakan di tahap modul 1.4 ini memang sangat luar biasa. Di sana memang kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman, sangat keluar sekali lah Ibu. Jadi memang dituntut kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita dan juga untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini di pendampingan individu yang kedua ini Ana akan mencoba menyampaikan visi. Jadi di modul 1.4 ini kita belajar untuk membuat visi untuk siswa kita. Oke. Nah, ini tentang visi. Mungkin sama-sama kita ketahui juga bahwa visi itu adalah salah satu tujuan visi di sini adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sama seperti cita-cita, Ustazah. Ketika kita kecil di sekolah, waktu kita sekolah di SD dulu ataupun kita yang TK, kalau anak tidak TK ya, kalau ada ustazah yang TK tuh ditanya atau di SD ditanya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Zahiri, waktu SD ditanya sama gurunya, ketika udah besar nanti mau jadi apa? Atau cita-citanya nanti kalau udah besar itu mau jadi apa? Contohnya Zahiri apa Zahiri waktu itu? Dokter. Waktu SD ditanya ya Bu, waktu SD kita sering waktu ditanya cita-citanya nanti kalau udah besar mau jadi apa? Contohnya tadi Zariri, anak contohkan satu Zariri. Ternyata Zariri waktu kecil itu punya visi kalau udah besar mau jadi dokter. Tetapi takdir memberikan jadi seorang guru yang melahirkan atau mendidik calon-calon dokter. Nah, itu contoh visi sederhana. Jadi sebenarnya kita dari kecil sudah terbiasa untuk membuat sebuah visi. Nah, di sini dia Ustazah, visi membantu melihat kondisi saat ini sebagai garis start. Jadi kita mulai dan nanti membayangkan garis finish seperti apa yang kita capai. Kalau kita seorang guru tentu kita punya visi start kita adalah hari ini kita mendidik anak dan apa yang akan dicapai oleh anak kita di masa atau 20 tahun ke depan. Kalau kita SD tentu 20 atau 30 tahun ke depan. Apa yang kita pikirkan hari ini, mereka bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang dikatakan visi. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish sebelum ia benar-benar melintasi jalan tersebut. Jadi di sini kita sudah tahu arahnya kemana, apa yang akan kita lakukan. Next dari ini. Nah, ini salah ini kita dengarkan ini dulu salah satu puisi dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung
mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Oke, Ustazah, itu salah satu puisi yang diciptakan oleh Insinyur Soekarno, dan di sana kita bisa ambil pelajaran bahwa Insinyur Soekarno itu punya visi Indonesia. Jadi apapun yang dilihatnya, apapun yang yang didengarnya, maka tujuannya satu, Indonesia. Kita tahu bahwa Soekarno itu adalah presiden pertama kita, dan dia bagaimana berjuangnya. Tentu dia berjuang itu punya visi, dan ternyata visinya itu terwujud. Dan sampai hari ini kita merasakan dari visi Soekarno tersebut. Dan beliau tidak menikmati dalam waktu yang sangat lama visi dia itu. Nah ini kita sebagai guru tentu ini juga menjadi sebuah motivasi bagi kita, bagaimana kita mempunyai sebuah visi dan nanti dikelola oleh sekolah kita visi kita ini, dan itu yang akan kita wujudkan. Nah di Ustazah ini di modul 1.3 ya, di modul 1.3 kami di Guru Penggerak diajarkan bagaimana cara membuat visi, sehingga dari proses pembelajaran Ana merumuskan sebuah visi Guru Penggerak. Ini visi yang Ana buat sendiri, dan itu Ana coba buat dengan melihat visi sekolah kita. Karena Ana berada di sini, tentu Ana juga harus sesuaikan dengan visi yang ada di sekolah kita. Nah, sehingga Ana singkat menjadi terwujudnya generasi berkarakter, inovatif, dan kompetitif. Lanjut. Dan dari prakarsa perubahan, salah satu cara Ana agar visi anak itu terlaksana, maka kalau anak sebagai guru tentu dalam proses pembelajaran, prakarsa perubahannya mewujudkan generasi berkarakter dengan pembelajaran inovatif. Inovatif di sini banyak ya. Sama-sama kita ketahui bahwa inovatif itu tidak menyangkut teknologi saja, tapi bagaimana kita kreatif dan bisa memberikan sesuatu yang baru kepada anak-anak kita dalam belajar. Next. Nah ini tadi Ustazah, Ana minta kesediaan Ustaz dan Ustazah menjawab pertanyaan. Ada 6 pertanyaan, nanti ditulis pada kertas yang dibagikan oleh Ustazah Alia nanti, dan nanti kita tempel di depan sesuai nomor. Yang pertama, kita nanti akan membahas tentang visi, tapi dari sebelum kita bahas itu kita menjawab dulu beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Ini contoh jawabannya, nanti Ustazah punya jawaban sendiri. Contohnya, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi, bersemangat, kreatif, dan berwawasan luas. Ustazah hari ini mengajar, sudah sekian tahun kita mengajar. Nah, apa yang Ustaz dan Ustazah impikan untuk murid kita di masa yang akan datang? Zaharia, silakan dipakai yang warna hijau. Nanti Ustazah minta kesediaannya mengisi saja apa yang dirasakan, silahkan diisi yang warna hijau saja satu-satu bagikan Zaharia. Nanti kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nanti jika sudah selesai, Ustaz dan Ustazah, Sarispa ada speed kan? Nanti minta kesediaannya menempel di sini. Yang nomor 1 termasuk Ustaz Jeffrey. Ini pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa?
Iya. Tulis jawabannya ya, Ustaz. Jika sudah selesai, mohon kesediaannya nanti Ustaz dan Ustazah tempelkan berurut ke bawah di sini. Yang khusus nomor 1 saja. Zahra dia udah. Nanti ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Zariska sudah? Atau bantu Zahlia tempelkan. Ayo. Tempelkan yang di nomor 1 ke bawah Zah. Zahiri? Tadi kasih apa namanya udah tuh. Iya, yang di nomor 1. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, Zahlia bagikan lagi. Kita percaya bahwa murid kita adalah, pertanyaannya. Ini Zariska tepat jawabannya. Itu nomor 2. Contohnya di sini kita percaya bahwa murid adalah aset berharga dan masa depan yang cerah. Ini pertanyaan nomor 2. Kita percaya murid kita adalah, boleh diisi sesuai pemahamannya masing-masing saja. Kita percaya murid kita adalah pertanyaan yang ketiga, dia ada 6 pertanyaan. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Contohnya di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang holistik dan inklusif. Kalau menurut Ustazah, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang kata sentif. Boleh saudara sambil nikmati snacknya. Ya dah Bu. Iya, santai. Ibu belum dapat lagi Bu. Ada. Ya, ketiga lagi saudara. Dari sini kan yang Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menurut Ustazah apa yang sudah disadari oleh siswa kita di sekolah. Kalau contohnya di sini bahwa setiap individu memiliki potensi dan keunikan yang berbeda. Menurut sudut pandang kita bahwa siswa kita itu dia sudah sadar apa dia.
Pertanyaan yang keempat, ya, murid di sekolah kita sudah sadar betul bahwa yang keempat. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Contoh, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling mendukung, bekerja sama, berkolaborasi, dan mencapai tujuan bersama. Menurut Ustaz Ustazah, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Dan pertanyaan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, contohnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki potensi. Yang tadi pertanyaannya khusus ke siswa, kalau yang sekarang khusus ke semua warga, termasuk guru, siswa, dan semuanya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua warga sekolah. Menurut Ustazah, kita semua ini pahamnya sudah paham tentang apa? Tentang misi. Yang utama mendapatkan tugas. Saya Oke, Ustazah sambil
mengenai jawaban. Jadi untuk ini Ana mohon 1 atau 2 orang menyampaikan jawabannya ini. Silakan, Ustazah ada yang mau atau ada tunjuk juga? Maksudnya kan tadi Ustazah kan sudah jawab nih 6 pertanyaan nih, kan ini jawabannya. Nanti Ana minta 1 atau 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan kenapa kok nomor 1 jawabannya ini, kenapa kok nomor 2 ini, nomor 3, 4, 5, 6. Savitri, Kak, kami manggilnya Kak Ika. Iya Kak. Jadi panggil 1 agak kaku. Kan pertanyaan. Iya Kak. Dibacakan saja nanti. Saya satuin. Silakan diulas. Ya, kita ulas satu-satu. Ini sebenarnya kan kalimat rumpang. Ini konsepnya visi kan Bu? Ya, konsepnya kayak visi. Kalimat rumpang yang ada di sini kita yang melengkapi. Namanya kita seperti apa? Mereka kalau tulisan itu lupa bilang tulis nama. Tapi tulisan kita ini apa? Nah, ini yang pertama. Kaika paling cepat harus ada. Wih, Iya. Silakan Kak Ika. Maju ke depan. Kak. Untuk pakai Iya. Iya. Mikrofonnya aku kan. Oh, contoh ini. Jadi pakai baterai. Ustazah, kita dengarkan jawaban dari Ustazah Rizka. Kenapa Ustazah Rizka itu terpikir menjawab seperti itu? Maju, iya maju. Biar nampak. Ya. Kok jawab tadi? Ya, dibacakan ini. Bacakannya sendiri. Baiklah, Ustazah, Ana menjawab tadi kita memimpikan murid yang berkarakter, jujur, kreatif, dan bertanggung jawab. Kenapa Ana menjawab seperti ini? Karena Ana melihat dengan kondisi realita yang kita hadapi dengan pemerintah saat ini. Kita kekurangan pemerintah yang jujur, kita kekurangan pemerintah yang kreatif, dan insya Allah peserta didik kita besok bisa menjadi seorang pemerintah yang kreatif, jujur, yang berkarakter. Itu saja. Yes. Tepuk tangan untuk saya. Lanjut, apa lagi? Yang mana? Nomor 2. Oh, dua. Iya. Oke. Kali tulisan dari Kita percaya bahwa murid kita adalah apa tadi? Generasi penerus yang sudah kita didik dengan berkarakter tadi. Oh, iya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Karena kuncinya tadi karakter itu yang menurut Anda yang sangat kurang di Indonesia khususnya tentunya, berkarakter yang Islami tentunya. Lanjut. Nah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa nilai kejujuran, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi adalah modal untuk meraih cita-cita tersebut. Betul ya? Nah, kita warga di sekolah ini yakin untuk mempunyai visi-visi yang sama dalam mendidik generasi penerus bangsa yang berkarakter. Lanjut. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi dengan kelebihan dan kekurangan itu kita jadikan sebagai pemersatu dalam mewujudkan visi dan misi tersebut. Kami SDM kami Bu. Tadi beliau sangat paham purpose dan goal. Yang mana tadi garis kelas 1 ya ini. Nomor nih. Enggak. Ini.
Ini jawaban saya. Kita minta satu lagi Kak Bu. Satu orang lagi. Junior kami. Kemudian isinya ekspektasinya kan Iya. Orang sosiologi Bu, jadi sangat paham sekali. Masya Allah. Oke, saudara, kita dengarkan pemaparan dari Ustazah Fikri tentang jawaban dari soal nomor 1. Oke, kita memimpikan murid-murid yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, untuk pertanyaan pertama kita memimpikan murid-murid yang cerdas, yang memimpikan anak-anak yang berprestasi, kreatif, inovatif dalam bingkai keimanan tekad Al-Quran. Masya Allah. Jadi kenapa seperti itu Bu? Karena memang kita di sini SPT dan anak pun merasa bahwa namanya keimanan ketakwaan pasti mengarahkan orang untuk lebih baik. Oke, untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan ciptaan Allah yang dibekali oleh kita percaya murid kita adalah insan ciptaan Allah yang dibekali dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan itu unik untuk kita pelajari. Itu fungsi kita sebagai guru, nak Bu. Oke. Yang ketiga, ya, tetap panah. Di sekolah kita mengutamakan. Jadi kalau di sini anak buat pembimbingan dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak. Jadi bukan hanya mengajarkan, tapi kita membimbing dia. Oke, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua teman-teman mereka itu unik dan spesial. Jadi kami guru mencoba menanamkan kepada anak-anak bahwa sejatinya mereka itu berbeda, tapi dalam perbedaan itu mereka unik dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin untuk selalu bekerja sama dan saling menasihati dalam kebaikan dalam rangka kesuksesan proses pendidikan di sekolah yang kita cintai. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus bekerja sama dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi sekolah kita. Jadi itu, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum. Oke, sekarang Ustazah Fitri. Mbak Fitri ini kelebihannya satu Bu. Beliau ini tidak pernah berpikir negatif. Ini positif. Orang makanya kalau saya itu positif banget. Banyak belajar makanya kamu Alhamdulillah. ya. Nah, gimana Bu? Mau datang lagi. Kita lanjut. Ustazah. Semuanya kita apakan Bu? Karena dua hal dari kalimat Numpang sudah disampaikan, masuk juga ke kata satu. Iya, kita masuk ke ya, ini kesimpulannya. Jadi apa kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini? Kita untuk ini kita untuk yang ini nanti kita uraikan saja langsung ada di sana kata perubahan. Visi. Visi sekolah. Saza. Tadi kita sudah menjawab 6 pertanyaan tentang visi. Sebenarnya 6 pertanyaan itu tentang visi kita. Dan kita di sekolah sudah punya visi. Visi kita terbentuknya generasi Islam yang berkualitas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan dan bertanggung jawab. Karena kenapa Ibu kita generasi Islam di sini? Karena kita memang sekolahnya IT, Islam terpadu, jadi hanya khusus anak-anak yang beragama Islam saja yang bisa sekolah di sini. Nah, ini terbentuknya generasi Islam. Dan ini setiap hari kita amalkan tentang visi kita. Dan ini setelah kita lihat visi kita saja, terbentuknya generasi Islam yang berkualitas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan dan bertanggung jawab. Kita di sini hanya berdiskusi. Kita berdiskusi karena
setiap hari itu dunia berkembang dan pendidikan itu juga berkembang. Apakah visi kita ini menurut kita masih relevan atau ada yang perlu kita perbaiki dari visi kita? Nah, ini dia pertanyaannya. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita? Tanya dua ya. Maksudnya satu ini. Sudah selaras dengan cita-cita yang kita jawab dari 6 pertanyaan tadi ya. Nah, ini salah. Visi kita tadi mundur. Nah, ini terbentuknya generasi Islam yang berkualitas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan dan bertanggung jawab. Kan ada nih. Berarti generasi Islam 1, berkualitas 2, 3 kreatif, 4 mandiri, 5 cinta lingkungan dan bertanggung jawab, 6. Berarti ada 6 visi yang akan kita capai untuk anak-anak yang kita didik setiap hari dan kita harapkan yang kita tanam hari ini dan kita berharap 20 atau 30 tahun ke depan yang 6 ini bisa kita buat. Next. Nah, ini dia pertanyaan, apakah visi sekolah kita sudah selaras? Menurut Ustazah sudah selaraskah visi kita ini dengan cita-cita kita? Kan masing-masing kita punya cita-cita. Menurut kita, Zahriri belum menyampaikan benar. Menurut Zahriri tadi dengan jawabannya Zahriri, ini. Nah, dari ini menurut Zahriri, apakah cita-cita visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-citanya Zahriri? Saya sudah selaras karena tadi saya buat anak membuat kalau tidak salah setiap pertanyaan dari 1 sampai 6 tadi anak menyelipkan memang sesuai berkarakter Islami seperti itu, sesuai dengan visi sekolah kita, yaitu ingin membentuk generasi Islam yang berkualitas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan dan bertanggung jawab. Menurut saya sudah selaras. Menurut Zahriri gimana Zahriri? Kalau dari Ana sudah juga. Ya yang perlu kita pahami sih kita nggak, untuk saya ini kita nggak akan berubah visi ya. Jadi Kita apa yang rasanya bagi kita, kalau rasanya tidak selaras kita sampaikan. Nah, apa perbaikannya nanti? Kalau sudah selaras rasanya apa penguatannya? Kalau dari Ana sudah, karena kan sudah bentuknya generasi Islam yang berarti kan dari keseluruhan kreatif, mandiri, cinta lingkungan, bertanggung jawab semua sudah dimiliki oleh generasi Islamnya. Kalau dari Ana itu sudah cukup gitu dan itu sudah memenuhi juga. Tapi kalau sekarang kan kita sudah masuk juga keterampilan angka 21 dan angka 21 itu memang harus membentuk pribadi yang kreatif, mandiri, bertanggung jawab tentang lingkungan. Rasanya sudah selaras. Ya, oke, terima kasih Zafitri. Safia? Menurut Zafia gimana? Apakah sudah selaras dengan visi, dengan cita-cita Zafia? Apakah selaras dengan visi sekolah kita? Saya terlalu apa ya? Memang palingan kalau bisa dikurangi apa itu kalau generasi Islam itu sebenarnya sudah mencakup semua generasi Islam. Kalau lihat dia yang generasi Islam mesti dia sudah dilakukan dan bertanggung jawab. Palingan utamanya kreatif dan mandiri ya. Kalau generasi Islam itu sudah masuk cinta lingkungannya dan bertanggung jawab. Berarti maksud saya ya, tentunya generasi yang berkualitas, kreatif dan mandiri. Itulah. Ini Zafia punya pandangan pendidikan bentuknya generasi Islami. Islami KTI ya, yang berkualitas, kreatif dan mandiri, yang berkualitas, kreatif dan mandiri. Ya. Karena kalau mandiri itu sama ya, bertanggung jawab. Yang kreatif dan mandiri. Ya. Menurut Ustazah Tia, ada ketidakselarasan, bukan ketidakselarasan ya, cuma dipersingkat visi kita.
terbentuknya generasi Islam yang berkualitas, kreatif dan mandiri. Jadi dipersempit ya. Iya. Jangan terlalu melebar. Nah, tentunya cukup beberapa yang kadang begini, kalau visi kita terlalu luas maksudnya sulit juga untuk apa ya mengisikannya, menjalankannya. Jadi ini sempit sehingga kita fokus kepada apa yang Karena kan seperti yang sudah sampaikan tadi kan visi itu kan arah yang kita tuju. Kita menginginkan output kita atau hasil kita itu seperti apa visi yang kita jalankan. Kalau seperti yang disampaikan visi kita yang ada ini terlalu terlalu luas ya. Dan ada unsur kata juga di sini sepertinya mandiri itu pertama jawab sama bisa disatukan gitu ya. Menurut saya ya. Kalau dia mandiri pasti dia bertanggung jawab. Sudah Zafia? Oke, terima kasih Zafia. Tadi ada tambahan. Jadi menurut Zafia visi sekolah kita ini mungkin perlu di bulan perlu bisa kerja gitu hasil. Bulan. Nah, kita lanjut Ustazah Rizka. Gimana Zah? Kalau anak pribadi sebenarnya apapun itu bunyi kalimatnya ya anak itu hanya susunan kalimat saja. Tapi yang intinya di sini terjalankan nggak semuanya. Jadi perbedaannya hanya dari sisi kalimat saja. Keduanya intinya sama. Nah, jadi mungkin kalau di atas itu lebih diuraikan lebih kecil lagi, dan kalau yang berzafia itu lebih dikemas menjadi lebih singkat. Nah, Ustazah itu tadi dari Ustazah Rizka. Ustazah Rizka intinya apapun itu visinya dan seperti apapun bahasanya sebenarnya sama seperti itu ya. Jadi kalau di Zafia tadi dipersingkat, kalau sama Rizka tidak masalah, mau panjang mau pendek sama. Kalau menurut Ustadz Jeffrey, Praktiknya. iya, tinggal terus. Dari pertanyaan Ustadz tadi, dia bertanya, benar ini? Oh ya, apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita Ustadz? Menurut Ustadz? Baik. Jadi, Kalau visi sekolah pertama memang sudah kita selaraskan dengan tujuan dari sekolah, melihat SDIT-nya. Kalau kita lari kepada kurikulum mereka itu kan ada P5, itu kan tergabung semua P5, kaki, ini, ya. Yang kita buat sekarang itulah cita-cita kombinasi antara sebelum mandiri kita sudah menetapkan ini, karena ada di sini apalagi tujuan dari SDIT kita tuh apa namanya istilahnya bukan menyangkut dengan kelima, ada keinginan dari orang tua kita. Orang tua ingin anaknya menjadi berkualitas, mandiri, kreatif. Dan itu rasanya ketika membentuk ini kan dengan ikut campur orang tua murid kita dengan pihak sekolah. Walaupun sekali 4 tahun visi-visinya harus dirubah, dilihat sejauh mana yang bisa kita perbaiki, hanya mana dari kualitas dan diri, mana kira-kira yang perlu direhab, diperbaiki, bisa. Yang di bawah, yang di pendek itu bagus juga, karena generasi Islam itu yang kita bentuk dari SDIT, walaupun dia berkualitas, kreatif, mandiri, apalagi tentang lain. Jadi visi-visi itu memang kalau kita lihat, memang dia tidak mengulang-ulang kata. Kalau visi pendek tapi terwakili, tapi dengan setiap satu kadang ada keinginan dari pemangku-pemangku yang berkepentingan. Nah, mungkin karakternya beda, penafsiran mandiri beda, cita-cita beda, tapi alhasil mau pendek mau panjang, yang penting generasi Islam itu harus ada di SDIT, berkualitas, tapi yang generasi Islam berkualitas, kreatif. Jadi kalau
visi yang sudah kita bentuk saat ini, yang masih tetap berlaku beberapa bulan lewat, karena memang itu yang kita kejar, dan beberapa poin, ada beberapa yang belum dapat kita. Tetap kita istiqomahkan lagi untuk mencapai itu. Kalau kita tukar lagi dengan yang lain, padahal di situ sudah terlibat semua. Kualitas anak kita, impaknya, kreatif dia, kreatif dalam pembelajaran, kreatif dengan pribadi personal anaknya, mandiri, bukan hanya mandiri sekedar bisa bangun pagi, tidak mandiri dalam menyelesaikan tugas, cinta lingkungan. Ini betul, karena kita melarikan ke SDT, karena Islam itu cinta kebersihan. Maka cinta lingkungan itu memang di samping program Pemko Ramadan, sebelum Pemko kita sudah melakukan ini. Karena Islam itu bersih, bertanggung jawab. Nah, ini kita buktikan dari anak-anak kita. Kalau dia melakukan ini, dia harus menjawab. Jadi memang visi pada dasarnya adalah sesuatu kalimat yang memang tidak terlalu mengambang, ya. Namun kalau per poin-poinnya tetap diri, karena tujuan dari yang kita minta itu sudah beda-beda. Yang penting visi itu memang tidak mutlak. Sekali 4 tahun dia harus direvisi. Walaupun itu juga dia. Profesor. Jadi itu salah satu pendapat dari kepala sekolah kita bahwa sebenarnya visi kita yang sekarang ini udah selaras juga dengan yang dicita-citakan. Memang sebenarnya visi itu dirombak sekali 4 tahun. Tetapi kalau masih selaras tentu masih itu yang akan kita pakai. Yang poinnya tadi kalau menurut Ustaz Jeffrey ada beberapa poin dari visi kita yang belum maksimal kita capai. Nah itu tugas kita nanti bagaimana memaksimalkan kita tetap istiqomah dengan visi kita ini. Oke, next. Nah ini tadi ya sudah terjawab. Apakah yang ada yang perlu kita tambahkan atau tidak? Saat ini masukan pendapatnya sudah tadi. Kesimpulan. Kesimpulannya gimana? Kita buat sekarang. Iya boleh, pendapat Bapak sendiri. Itu aja nanti. Ini di Novel, kalau itu disampaikan, karena nanti hasil dari semuanya kan belum Novel. Jadi boleh sedikit kalau sudah ada Novelnya boleh menyampaikan kesimpulan, artinya apa yang ada di Novel itu boleh disampaikan. Cuman intinya tadi Ibu, kalau visi ini dari beberapa yang menyampaikan, sebenarnya visi kita di sekolah, visi kita di sekolah ini sebenarnya sudah selaras juga dengan cita-cita kita. Walaupun tadi Zafia punya pandangan yang berbeda, tapi intinya sama. Kalau dari Zafia tadi hanya mempersempit atau mempersingkat dari visi yang sudah kita buat di sekolah kita, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Jadi kesimpulannya menurut dari hasil diskusi kita bahwa sebenarnya visi kita ini sudah selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Dan kita berharap seperti penekanan dari kepala sekolah kita tadi bahwa ada beberapa poin yang belum maksimal kita berikan kepada anak-anak kita untuk mencapai visi. Ingat Ustazah bahwa visi ini kita lakukan hari ini bukan berarti langsung besok kita panen, tetapi jangka panjang 20 atau 30 tahun ke depan, karena kita SD sekarang ya. Berarti sekitar anak-anak kita berumur 30 atau 40 tahun nanti bisa kita melihat hasilnya dari visi kita. Masuk kelas 1 Iya. kelas 6. Iya, seperti itu. Minimal ya selama mereka berada di 6 tahun berada di sekolah kita. Setiap ada anak kelas 1, maka ketika kita melihat dia, nih target untuk visi nih. Seperti itulah paling tidak. Ini target kita dengan visi kita, anak yang datang kelas 1, kita harus jadikan dia generasi Islam. Kita harus menjadikan anak tersebut berkualitas. Nanti berkualitas ini terlampak dari visi-visi kita nanti sampai terakhir bertanggung jawab. Next, Zahiri. Nah ini kesimpulan ini untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan atau paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan ini. Seperti gambaran saja Ustazah Zahiri. Dari ini salah satu yang ketika kita membuat visi ada yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, ada kolaborasi di sana. Kemudian
mengidentifikasi hal-hal baik. Kemudian next dari ini. Nah ini pengetahuan bagi kita semua. Ternyata untuk salah satu kita membuat visi itu kita mengenal ada yang namanya bagja. Bagja ini kita membuat pertanyaan utama dulu, kemudian nanti ambil pelajaran dari mimpi kita, apa mimpi kita untuk visi yang kita buat. Kita membuat visi untuk siswa kita, apa impian kita untuk mereka nanti. Kemudian kita jabarkan apa rencana kita. Kemudian atur eksekusi. Jadi nanti untuk membuat visi-visi itu bukan sekedar apa yang kita pikirkan, tetapi bagaimana prosesnya ketika kita memulai terpikir sama kita ambil pelajaran di sana, kita gali mimpi kita. Kemudian sampai terakhir harus ada eksekusi. Kalau tidak ada eksekusi dari visi atau mimpi kita itu sama dengan bohong. Tidak ada actionnya, itu maksudnya ya. Next dari ini. Nah ini contoh buat pertanyaan utama, kemudian nanti kita ambil pelajaran. Berisi pertanyaan untuk menentukan arahnya, dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu. Lanjut. Kemudian gali mimpi kita, narasi keadaan ideal yang kita harapkan nanti. Kemudian jabarkan rencananya, kita buat gambaran rencana apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita atur eksekusinya. Eksekusi apa yang akan kita lakukan agar visi kita itu tercapai. Lanjut dari ini. Nah ini, kalau saat ini memang visi kita tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Jeffrey tadi sudah selaras dengan ini. Profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum kita sekarang, bahwa ada 6 yang akan kita capai untuk anak-anak kita, dan ke-6 ini sudah ada di visi yang sekolah kita. Lanjut dari ini. Dari pendapat lanjut. Apa saja contoh sikap atau perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan? Menurut Ustazah apa? Tadi seperti yang disampaikan juga oleh kepala sekolah, sebenarnya visi ini bukan kita saja yang buat, karena visi ini harus diketahui oleh masyarakat dan masyarakat mengerti dengan visi kita. Seperti kata Zahrizka tadi juga, bahasanya. Kalau bahasanya ada yang hanya orang tertentu saja yang mengerti, tentu tidak tersampaikan visi kita kepada masyarakat. Terutama orang tua kita. Orang tua kita kan dari berbagai kalangan, tentu ada kalimat-kalimat mungkin yang tidak mereka pahami. Kalau kita harapannya memang visi itu bahasanya universal, dan dalam artian ketika orang baca, orang langsung paham dan dia tidak bertanya-tanya. Apa saja contoh sikapnya? Salah satu contoh sikap yang mencerminkan visi yang sudah kita rumuskan. Tadi visi kita sepakat bahwa visi kita itu sudah selaras. Menurut Ustazah, apa indikasi sikap atau perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi? Ustazah Fitri, kalau di segi murid menurut Ustazah Fitri apa standarnya? Sedikit ya. Iya. Mungkin dalam aplikasi mereka jelas. Dengan lebih konkretnya sah? Contoh sikapnya apa? Mengerjakan tugas pikirnya masing-masing. Mengerjakan tugas piketnya masing-masing. Itu arahnya ke visi kita yang mana? Bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Oke, satu dari Zafitri. Kalau dari guru, Sat? Tentu kepala sekolah kita ya. Kalau guru dengan orang tua itu tidak. Kenapa? Karena kita sebagai seorang guru bertanggung jawab terhadap anak untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Orang tua bertanggung jawab dia untuk membantu membantu untuk menunaikan atau melaksanakan apa yang diharapkan di sekolah. Jadi tidak berani dari guru orang tua. Kalau selaras, satunya lah tanggung jawab. Contohnya bayar SPP ya, Sat? Karena kita swasta ya. Iya. Dan itu contoh dari orang tua bertanggung jawab juga menunaikan apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu yang dari, kalau dari kepala sekolah, dari Ustaz atau Zahrizka. Menurut Zahrizka, apa yang contoh sikap atau perilaku untuk mencapai visi ini kita dari kepala sekolah? Diadakan agenda yang lebih visi yang dulu yang mengeluarkan siswanya. Oke, betul. Dan alhamdulillah kita di sekolah sudah ada itu. Nah,
Alhamdulillah. Kita sudah ada pembinaan guru sekali dalam seminggu, pembinaan pribadinya. Kita namakan UPAI atau WISTEK bahasa kami. Jadi kami wajib di sini sekali dalam seminggu. Guru-guru ini harus ada pengembangan diri mereka belajar. Karena kita IT Islam Terpadu ada belajar keagamaan sekali dalam seminggu di kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Nah ya, itu Ibu. Dan kami beri nama UPA dia. Apa kepanjangannya apa, Zafitri? Unit pembinaan anggota. Nah, itu. Jadi wajib, itu salah satu syaratnya. Karena kita akan memberikan, karena kita Islam Terpadu, kita akan memberikan kepada anak, maka kita harus mengisi diri kita dulu. Dan itu salah satu program yang sampai hari ini wajib dijalani oleh guru kita. Nanti Ibu kalau mau bergabung boleh Ibu. Ya kita lanjut. Nah itu tadi sudah ya, kita lanjut. Apa saja inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama? Kira-kira menurut Ustazah, apa salah satu inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan? Zahrodia belum lagi. Apa contohnya Zahrodia? Apa contoh yang dapat kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Makan bersama mungkin. Puasa bersama. Ya, apa? Gotong royong. Oke, visi kita yang mana tadi tuh? Cinta lingkungan. Jadi rutin bergotong royong. Dan itu pun sudah kita lakukan di sekolah setiap hari Kamis pagi sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke dalam kelas. Iya, betul. Apa namanya tadi sekarang? Gobis. Gober ya. Gorong bersih hari Kamis. Next dari ini, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi? Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan juga, tapi mungkin bisa diperjelas menurut Zahiri. Gimana Zahiri? Apa yang dapat dilakukan guru, orang tua, serta kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah kita? Apa salah satu contohnya? Mengikuti seminar parenting Iya. dilaksanakan sekolah. Oke, terus? Di sana kita bisa mensosialisasikan lagi, ulang lagi visi kita, kemudian kita susun apa kita sampaikan, apa kriteria-kriteria yang harus kita jalankan untuk mencapai visi itu. Dan kita selalu sosialisasikan kepada guru, kepada orang tua. Kalau untuk visi kita ini dan ini hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai visi itu, dan dengan bantuan ayah bunda juga untuk membantu sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Oke, luar biasa pemaparan dari Zahiri. Salah satu contoh kolaborasi yang kita lakukan dengan orang tua adalah dengan adanya seminar parenting, dan salah satu lagi rapor bulanan ya, salah satu penerimaan rapor bulanan. Iya, betul. Jadi Ibu, salah satunya kami ada seminar parenting dan juga ada rapor bulanan yang kita lakukan sebagai bentuk kolaborasi kita dengan orang tua. Next dari ini, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Sama ya, kita kegiatan-kegiatan bersama kayak family gathering, outbound, kegiatan-kegiatan yang lebih mendekatkan kita dengan orang tua dan kita bisa menyampaikan visi kita. Ya, Ridla, ya betul Ridla. Apa tadi? Apa bentuk kegiatan? Oke, next. Kemudian apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Langkah konkret. Sebenarnya langkah-langkah ini sudah kita lakukan juga. Apa langkah konkretnya Ustazah yang dapat dilakukan untuk merealisasikan? Sudah terlaksana sebenarnya. Kita ada seminar parenting tadi, kemudian kita ada pertemuan orang tua murid sekali dalam sebulan, penyampaian rapor PH. Ya, kita lanjut. Oke, thank you terakhir Ibu. Oke, Ustazah, terima kasih. Hari ini kita sudah membahas visi sekolah kita, dan kita sebenarnya dari visi itu ternyata visi sekolah kita itu sudah selaras dengan apa yang kita cita-citakan dan juga sudah selaras dengan tujuan pendidikan kita, dan atau yang biasa kita kenal salah satunya yang booming sekarang adalah profil belajar Pancasila, dan ke-6 itu sudah ada di visi kita. Dan sekarang bagaimana kita
visi itu bisa kita jalankan dan kita istiqomah dan saling mengingatkan sesama kita bahwa tujuan kita, visi sekolah kita adalah terbentuknya generasi Islam yang berkualitas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Ustaz dan Ustazah semuanya atas kehadirannya. Anda cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita mintakan sedikit arahan dari Ibu kepada Ibu, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Satu hal dulu sebelum ditutup yang mau Ibu sampaikan, bahwa kegiatan kita hari ini luar biasa. Gitu. Hal yang terkutip pertama kali yang ada di sini adalah mereka-mereka yang muda, tetapi ternyata sudah matang dalam pemikiran. Jadi kelihatannya munculnya aja yang muda ya, tetapi semua yang ada di dalam pemikirannya sangat matang sekali. Artinya kalau bahasanya buah kon laranun tinggal jatuh ada tinggal gitu. Begitu. Jadi mereka-mereka yang ada di sini bukanlah saya berpikirnya tadi biasanya ini orang-orang yang mampu berpikir kritis kan nan gaya betul kami kok. Ternyata fakta mengatakan bahwa biasanya ini yang tua-tuanya pandai mengicik, tetapi yang berbuat itu yang mudah-mudahan begitu ya saudara. Karena di dalam kegiatan apapun sering beliau lontarkan begitu. Kalau laba kumpul jangan dalam satu diskusi atau call ini mengecek di sentil-sentil sambil tapi kok disuruh kerja ibu kanan dulu gitu ya. Jadi saya lengkapi kalimat itu yang muda yang berkreasi. Gitu ya. Jadi tidak mengecek saya yang santiang tapi berbuat di Thailand. Itu dia. Saya lagi luar biasa. Ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang positif. Budaya positif saya temukan di sini begitu banyak yang sudah dilakukan. Kata yang terucap dari sini adalah prakarsa perubahannya adalah sesuatu yang sangat positif dan itu sudah berjalan jauh mungkin setelah sekolah ini dipegang oleh ustazah dan ustaz yang memang mumpuni di sini. Tidak usapan jempol tapi itulah yang terlahir dan terlihat pada saat saya masuk dan seperti apa tadi saya sampaikan bahwa lingkungan belajar akan sangat mempengaruhi dari keterciptaan apa yang sudah dirancang, baik itu dari visi yang akan melahirkan misi atau aksi nyata dari apa yang terpikirkan dari sebuah visi sekolah. Memang kita lihat bahwa visi yang dibuat itu emang sangat panjang dan banyak, tetapi jika sudah diwakili ke depan sedikit juga masukan. Visi adalah sesuatu yang memang bisa kita capai. Jadi kalau kita tidak mampu untuk mencapainya, ya alangkah baiknya dalam pose-pose tertentu kita persingkat dia. Tetapi kita minta seperti tahapan kalau bahasa zaman dulu itu kan repelita ya. Dalam 5 tahun kok visiwa iko, tapi jalan ke sadonya. Nah kalau ikut misalnya mandiri kreatif itu sudah, awak lanjut ke misi berikutnya. Jadi pelita yang keduanya awak ambil misi yang baru. Jadi fokus kita itu pada setiap kegiatan itu nampak tidak di bahasa tadi ya diborong sadonya. Nah, tapi memang tahapan-tahapannya itu yang kita jalan. Keterfokusan kita terhadap misi yang memang dibuat itu memang jelas. Jadi kalau kita mulai dari yang sederhana, awak ambil misi atau 1 atau 2 saja kreatif mandiri. Awak ambil kreatif mandiri. Dalam tahap 5 tahun ini bisa anak kita kreatif mandiri. Yang lainnya bukan kita tidak mau, tetapi kita fokus bahasanya. Karena awak kreatif, saya tujuh mandiri, saya 5 tahun kok. Lah tercapai itu, misal saya juga beberapa sekolah yang saya masuki, mereka hanya ambil visinya adalah budaya positif. Budaya positif.
Apa yang mereka kerjakan tuh semuanya positif. Contoh ada tanaman yang ada di sekolah, tanaman tuh buah, salah satunya mangga. Buah sampai mangga tuh masa di batang tidak ada yang punya inisiatif mengambil gitu. Padahal anak berkeliaran-keliaran gitu. Mereka lihat tertulis di sana budaya positif. Nah yang mengambil itu kan tidak positif, mereka tidak mau mengambil. Mereka tidak mau mengambil, itu saja terpupuk satu periode, itu sudah hal yang terwakili. Dan kita sebagai guru mungkin merasa puas. Deh masak juga mangga guru ponyo. Kita gitu kira-kira budaya positif. Satu saja yang kita inginkan dari budaya itu, dan itu hadir ke semua murid kita. Tidak ada satupun mereka punya keinginan untuk mengambil sebelum mangga itu masak. Nah jika budaya itu sudah ada, maka berhasillah kita mencapai misi yang kita inginkan. Jadi panjang benar misiwa, tapi cie dulu yang terwakili sehingga kita merasa ada hal yang belum tercapai. Nah ada hal yang belum tercapai ini kita merasa apa yang kita berikan kepada pelajar kita seperti ada yang kurang. Begitu. Hal ini mungkin bisa jadi catatan ke depan ya, menjadi catatan ke depan bahwa satu saja dari visi kita itu jika tercapai, kepuasan kita itu lahir batin, menyentuh kerangka. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya tidak hanya menyampaikan ini, tapi hal-hal yang kurang dari terjadi sama seperti juga di sekolah saya katakan ini. Di SMP itu budaya positif. Kadang budaya positif itu tidak kita lahirkan pada tempat-tempat tertentu. Mereka lupa pada saat itu mereka lakukan, mereka tidak sadar bahwa ini adalah budaya negatif. Contoh tanpa disadari di sekolah kami itu kan bullying itu besar-besar dibuat. No bullying gitu. Tanpa disadari di kelas mereka tidak ada kalimat no bullying itu, mereka orang tuanya disebut nama dan segala macam. Nah kan itu bagian dari bullying tanpa mereka sadari. Pada saat mereka berada di pengenalan kata-kata itu, baru mereka nggak boleh di psiko. Ternyata di psiko sana nggak boleh. Di tampek yang nggak ada ikrar itu, mereka lakukan itu. Nah itu, jadi visi nang itu kita merasa bahagia. Kalian baca kadang-kadang bullying itu nak bully itu jadi visi mana baru masuk saya sekolah itulah visi apa yang mau kita capai. Tapi ternyata di beberapa momen tertentu tagak di psiko ini, tagak di psiko ini, tagak di psiko lupa. Jadi itu belum membudaya. Nah itu dia untuk visi dan pelahirannya itu kan adalah di perubahan-perubahan yang terjadi. Visi itu pelahirannya kan di perubahan-perubahan yang terjadi, yang jadi prakarsa perubahannya apa. Nanti dalam hal ini diskusi kita ke depan, lalu kita akan mengupas lebih dalam tentang prakarsa perubahan yang sudah, dan tadi sudah disampaikan ya, budaya-budaya positif di sini sangat banyak. Seperti ada yang saya tangkap tadi dari Kepal itu, gurunya sudah memberikan budaya-budaya positif. Karena sesuatu itu sama seperti di penggerak itu dimulainya dari M itu mulai dari diri kita sendiri. M itu merdeka. Jadi ya, memang M-nya itu dimulai katakan di sana itu belajarnya merdeka. Ada 7 tahapan yang dilalui sampai kepada terakhir aksi nyata. Dan semua dimulai dari diri kita. Bagaimana kita mencontohkan ke orang lain sementara dari diri kita sendiri sering lupa gitu. Nah pada saat kita mau menyampaikan itu, apakah saya sudah seperti itu? Maka bagian terakhir dari yang saya tangkap dari pemahaman itu, budaya-budaya yang diberikan itu memang dari kita. Menyuruh anak kita begini tapi kita tidak begini. Menyuruh anak kita diam tapi kita sendiri yang bikin keributan. Oh iya. Jadi segala sesuatunya memang kalau bahasa zaman dulu, nah guru itu ditiru dan digugu. Nah, lalu juga kita bagaimana menempatkan diri kita kepada anak pada saat kita ditiru itu. Anak-anak sekarang itu lebih kritis ya, serius gitu. Kadang kalau mereka merasa kita tidak satu frekuensi dengan mereka tidak mau dengar itu, ibu tidak gaul, akan bahasanya gitu. Karena mereka merasa kita tidak satu frekuensi. Mereka nyaman dengan ini, tapi kita sangat menentang itu. Nah, bagaimana yang ini menurut mereka itu kita rombak menjadi sesuatu yang positif sehingga kita juga berada di dalamnya. Jadi
pada saat mereka itu sudah positif kita di dalamnya, maka kita satu frekuensi dengan mereka. Kalau anak-anak itu tidak satu frekuensi, biasanya mereka menghindar ya. Mereka tidak mau curhat. Tapi kalau kita satu frekuensi, walaupun dia bukan kalau saya di sekolah itu kan namanya walhasil, tapi wali kelas gitu. Nah, kadang anak yang bukan kita walhasnya mereka bilang, Bu kami mau curhat. Kan bukan ibu yang walhasnya. Ya tapi kita kan satu frekuensi, kita kan satu ide. Kita kalau bahasanya kita kan circle. Jadi mereka mau nyambung begitu apa yang mereka, kalau bahasa mereka kan circle ya. Jadi anak-anak seperti itu sepertinya gampang kita masuk. Kalau kita sudah satu itu gampang kita masuknya. Tapi kalau tidak tuh mereka menjauh dari kita. Nah biasanya kalau di SD, apalagi jumlah murid yang tidak terlalu banyak ya, satu lokal di sini kan tidak terlalu banyak, itu lebih bisa di handle, lebih bisa kita selami jiwanya one by one, satu persatu. Tapi kalau jumlah yang sudah sangat global, sulitnya hanya pada di luar jam pembelajaran, karena target awak masuk kelas kan mengajarkan target. Nah target kok yang membuat awak pusing 7 keliling. Ini mah maka itu ibu belum sampai materi kan bahasa itu yang sering di kelas itu. Tapi jika tadi saya tangkap juga ada diferensiasi, perbedaan dari gaya belajar ini saya. Dari gaya belajar saja yang monca-onca. Kalau saat ini sudah saya lihat dari beberapa tayangannya di LMS bagaimana dia mengkondisikan anak begitu dengan berbagai metode mengajarnya sudah mulai sangat menginspirasi hari ini. Saya di sini sangat menginspirasi sekali, ada banyak hal, ada budaya positif dari ustadz dan ustazahnya yang sudah dilahirkan ke anak, dan alhamdulillah karena memang fokus sekolah ini adalah generasi Islami yang mereka inginkan atau yang kita inginkan bersama, sehingga saya yakin hal itu gampang diciptakan. Jadi itu akhir kata dari saya, segala sesuatu akan mudah kita lakukan jika kita menjadi bagian dari dalam orang. Tapi kalau kita di luarnya, mungkin tadi pengasuh anak sakit karena merasa. Tapi kalau kita sudah dekat, segala sesuatu itu menjadi gampang saja saya pikir. Dan sekali lagi kalimat yang ingin saya ulang bahwa hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan pengarahan juga kepada kita semua. Terima kasih juga kepada Ustazah Welmi yang sudah memberikan presentasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Baiklah, mungkin untuk sesi selanjutnya setelah saya tutup, kita foto bersama dulu dengan Ibu. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.